ibadah. Bahkan saking ahli ibadahnya dia nggak nikah dia. Nggak nikah. Salah Pak. Wallahu. Dah. Kemudian setelah disepakati, mereka hantarlah adik mereka ini ke tempat yang ahli ibadah tadi. Kita anggaplah dia seorang kiai atau syekh, bukan kiai, kita anggap dia seorang syekh. Wahai syekh, kami memohon syekh, kami mau merantau, kami bertiga, kami mau titipkan adik kami yang perempuan, karena nggak mungkin dia tinggal sendirian di rumah kami. Pasti dong, seorang syekh pasti menolak dong. Ya nggak kira? Pasti. Astagfirullahaladzim, enggak, mohon maaf, ya, Anda nggak mampu, saya nggak mampu. Ya. Kemudian setelah disampaikan lagi, mohon syekh, tolong banget syekh. Akhirnya syekh tadi menyetujui dengan syarat, tolong buatkan dia rumah di sebelah rumah saya, ya, di sebelah rumah saya supaya tidak ada fitnah di antara kami. Dibuatkanlah rumah itu. Setelah sekian lama dibuatkan, pergilah berangkat yang 3 bersaudara tadi, laki-laki tadi. Kemudian, ya, singkat cerita, sudahlah perempuan di tempat tinggal dia udah berbeda dari yang syekh tadi. Apa kata setan? Sesekali lihatlah, kasih makanan dia. Masa iya dia makan sendiri, nggak ada mau cari makan kemana dia? Muncul tuh ternyata setan itu. Ini masih setan-setan yang dasar ini, belum yang pro lagi. Iya kan? Ya datanglah dia, dikasih makan, tapi nggak ngomong ini, diletakkan makanan di depan pintu. Nggak ngomong, nggak bicara apa-apa, udah pergi gitu aja. Berhari-hari berlalu, sekian hari kemudian datang lagi setan. Apa kata setan? Kamu pernah dengar nggak suaranya? Siapa tahu sudah meninggal di dalam. Memang kamu pernah dengar? Salam dong, kata setan. Kan salam itu kan wajib katanya. Akhirnya datanglah saya ini, diletakkan di depan pintu wanita tadi, makanan tadi. Assalamualaikum. Udah gitu aja, pergi dia. Pertanda bahwasanya makanan sudah tiba. Berhari-hari lagi, lanjut lagi. Apa kata setan lagi? Kamu nggak tanya apa maunya dia? Masa iya dia makan terong terus katanya misalnya. Kalau kita sekarang, masa iya dia makan ini itu aja? Tanya dong, makan apa yang dia pengen. Ditanya sama syekh tadi. Ya ukhti, makanan apa yang antum inginkan? Saya pengen, nggak usah syekh, nggak perlu. Ya, udah, gitu aja. Akhirnya berlarut lagi, sekian hari lagi, setan lagi menggoda itu. Kamu tanyalah dia gimana kabarnya, kira-kira dia sakit apa tidak di dalam. Kamu kalau mengurung dia di situ sama kayak kamu menzalimi dia, zalim kamu. Sempat mati dia nanti bagaimana? Kata setan. Setan ini baik, setan ini baik banget malah, baik banget kalau kata kita salah. Dah ditanyakan kabar, bagaimana kabar? Ya ukhti, alhamdulillah anabi. Oh iya, baik, udah gitu aja. Lanjut lagi, lanjut. Mulailah apa kata setan? Cobalah sesekali dengarkanlah dia, siapa tahu ada yang dia inginkan atau yang nggak tersampaikannya. Kamu kan langsung main pergi aja, kata setan. Duduk di depan pintu tadi. Duduk dia. Setelah letakkan makanan tadi, duduk dari situ, menunggu. Tapi nggak dibuka pintu sama yang perempuan ini karena tahu dia batasan. Masih tahu batasan ini. Apa kata setan? Jangan buka dulu pintunya. Kan fitnah. Gitu. Setan kan gitu deh. Pintar deh. Dah, apa lagi berikutnya? Dah, ditanyakanlah sama saya tadi bagaimana kalian semua udah mulai bercakap-cakapan. Apa kata setan lagi kepada yang perempuan? Janganlah kayak gitu. Bukakanlah pintu itu, walaupun nggak masuk dia, minimal dia bisa lihat kamu. Kamu terlalu sombong kalau kamu cuma di dalam jawabnya. Kan dia baik banget sama kamu, kata setan. Udahlah dibuka pintu saya. Nampaklah pandangan pertama. Pandangan pertama itu kan menarik ya kan? Dari mata turun ke semua. Terkadang kalau udah zina itu dari mata turun ke semua. Udahlah, nauzubillah. Dah, lanjut cerita. Berlarut-larut cerita, saya ini masuk ke dalam. Kenapa? Karena kata setan, jangan di situ kalian ngobrol, jadi fitnah. Kamu kan syekh, kamu kan orang ahli ibadah. Masa ya kamu di situ? Masuklah ke dalam, masuk ke dalam. Lanjut lagi,
mulai bercerita dengan yang perempuan. Yang perempuan tadi awalnya malu-malu. Cerita itu katanya pakai cadar, malu-malu. Apa yang terjadi? Apa kata setan ke yang perempuan? Ajaklah dia ngobrol, ambilkan minum G. Masa iya dia udah sering bantu kamu dan dia udah masuk dalam dengan baik-baik silaturahmi, dia ini kan pahala. Masa nggak dilayani? Layani dong, kasih minum. Dia kasih minum. Apalagi digoda lagi sama setan yang syekh tadi. Tanyakan apa masalahnya. Siapa tahu dia butuh tempat curhat. Ini nih para serigala. Jangan saling nuduh. Siapa tahu dia butuh tempat curhat. Coba tanyakan apa masalahnya. Ditanyakan sama syekh tadi apa masalah yang perempuan ini. Apa kata perempuan? Ceritalah dia gini. Perempuan tuh kalau udah nangis, baper dia, ngalir air matanya biasanya. Itu jangan betul-betul, berarti dia tuh meluapkan perasaannya pada orang yang betul-betul dia apa namanya? Dia yakinnya para setan. Datang lagi setan. Enggak enak, jangan kayak gitulah. Kalau seorang perempuan nangis, datang dekat ke dia, berikan pundakmu. Wah, inilah. Diberikanlah pundaknya. Nih pundak saya. Silakanlah kalau kau menangis, nangislah sesuka-sukamu, nangislah sepuas-puasmu, agar apa? Agar semua keluh kesahmu tersampaikan dengan baik. Nangis jadi pundak syekh tadi. Dari situ berawallah perbuatan zina. Lama kelamaan berzina mereka. Apa yang terjadi? Setelah mereka berzina, ya hamillah sang wanita tadi. Karena apa? Kadang lagi hamil. Langsung nih seorang orang yang biasanya ahli ibadah, dia melakukan satu dosa, langsung gak tenang dia. Gimana terasa ini? Gimana saya menjaga nama baik saya sebagai seorang yang ahli ibadah kalau saya ketahuan berzina? Singkat cerita apa yang terjadi? Dibunuhlah wanita ini. Dibunuh dengan sangat, kalau kita sekarang bilang sangat keji. Dibunuh wanita ini. Setelah wanita ini dibunuh, ya apa kata setan? Nggak usah khawatir, tenang aja lah. Nanti bilang sama abang-abangnya kalau adanya sakit dan meninggal, kan kamu kan dipercayai di sini. Kamu kan orang yang paling pasti diamanahi di sini. Lanjut lagi. Setelah pulang beberapa minggu, beberapa bulan kemudian, datanglah yang seorang laki-laki tadi. Pulang mereka dari rantau. Apa kata syekh tadi? Dengan sangat polosnya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar ya, kita sedang diuji oleh Allah Ta'ala. Bla 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 bla. Ya, adik kalian setelah meninggal dunia, ya, dan saat ini kuburan ada di sana. Silakan kalau mau ziarah ke sana. Setelah ziarah ke sana, saudara-saudaranya ini pergi mereka pulang ke rumah dengan isak tangis yang luar biasa. Itu ditinggal, datang kita udah meninggal dunia. Kalian kira setan stop sampai situ aja? Enggak, itulah langkah-langkah setan itu. Enggak berhenti dia. Apa dibilang setan? Ya, langsung setan masuk ke mimpi-mimpi yang abang-abangnya tadi tiga-tiganya bermimpi bahwasanya syekh tadi membunuh adik perempuan mereka. Satu orang mungkin iya, kalau satu orang yang bilang mungkin masih fine lah, mungkin mimpi biasa. Orang kedua sama. Orang kedua bilang, oh saya juga mimpi seperti itu, kok sama ya? Orang ketiga bilang, kok sama? Hanya mereka dengan rasa penasaran yang luar biasa digali kembali kuburan adiknya ini. Apa yang terjadi? Ternyata Arya sudah meninggal dalam keadaan hamil dan dalam keadaan dibunuh. Langsung mereka tempat kesehatan tadi, langsung syekh ini dihukum mati. Udah berhenti setan? Udah berhenti sampai situ? Apa pernah setan bilang, udah puas saya itu? Udah, kau kan udah minuman mabuk itu. Udahlah, udah sampai situ udah bangga saya tuh katanya. Puas dia? Enggak. Udahlah, kau kan udah berzina, udah puas itu. Udahlah, saya kan udah punya tahta juga di sini, kata setan. Setan itu kalau udah membawa kalian ke tempat maksiat, malamnya dia akan dikasih singgasana oleh iblis. Duduk dari situ. Duduk dia, inilah saya sudah mengundang umat manusia, namanya ini bin ini. Dia sudah masuk ke dalam perjudian misalnya. Apa yang terjadi lagi? Ketika hampir hukum mati, hampir jatuh pedang tadi, datang lagi iblis. Ini bukan setan lagi, ini udah
kakek papanya ini paling senior. Datang iblis. Apa kata iblis? Wise ya. Dari awal itu yang menggoda kamu adalah anak-anak saya, anak cucu saya, katanya para setan. Sekarang kamu akan dihukum mati. Kamu gak ada lagi tempat mengadu. Sama kau mengadu lagi ke saya, kau mengadu lagi. Kalau kau mau selamat dari penderitaanmu ini, sembah saya, sujud sama saya, katanya. Orang kalau udah hampir dalam kematian, nggak akan ada cerita lagi. Makanya kalau orang sekratul maut itu, jangan pernah kamu tanyakan, "Ma, warisan saya gimana?" Nggak ada cerita. Kamu bacakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu lagi. Supaya apa? Nggak ada lagi kemana-mana pikiran dia. Apa yang terjadi? Datang iblis. Sujudlah sehari pada iblis tadi, tunduk dia. Meninggal dalam keadaan kafir. Itulah cara setan Anda. Kamu kira setan akan mengajak kalian kayak mengajak orang-orang kawan-kawanmu? Hei bro, janganlah puasa. Ayolah ke warung sana, warung sate, goyang lidah. Promosi pak, enggak. Goyang lidah, enak loh. Katanya. Ayolah. Buka bersama yuk, apa? Buka bareng yuk. Kemana? Kata si cewek. Ke air bangis. Berdua kita? Iya dong. Kamu bersama itu berdua, lebih enak berdua. Yang lain mah numpang. Iya kan? Setan itu gak akan berhenti sampai di situ. Sampai ajal menjemputmu, gak akan pernah berhenti dia. Sampai kau betul-betul masuk neraka.